لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur senantiasa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita, serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya, marilah kita memperbaharui, bermuhasabah, introspeksi dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada kemuliaan bagi seorang manusia, bagi seorang hamba bila tiada iman dan takwa. Seperti mana kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, kalau kerja sekedar kerja, kalau makan sekedar makan, binatang di hutan juga hidup. Binatang di hutan juga bekerja. Binatang di hutan juga makan. Binatang di hutan juga membuat keluarga. Namun Allah ciptakan kita manusia sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia dibandingkan malaikat. Hingga Allah perintahkan di awal penciptaan manusia, Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada para malaikat semuanya untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun apabila manusia mengabaikan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka niscaya manusia pun menjadi makhluk yang paling hina, sehina-hinanya. Maka daripada itu masyarakat muslimin yang rahmati Allah, marilah kita hadirkan jiwa dan raga kita, jasad dan roh kita. Di setiap Jumat kita diwajibkan bagi para laki-laki untuk memperbaharui iman dan takwa, mendengarkan tausiah, ceramah, nasihat dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, yang semoganya dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bekal kita menuju alam akhirat, alam yang kita imani, yang kehidupan itu melebihi dahsyatnya dibandingkan kehidupan di dunia. Betapa dahsyat nikmatnya yang tak terbayangkan oleh kita, dan betapa dahsyat pula kengerian neraka jahanam yang tak terbayangkan oleh kita pula. Maka daripada itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, di awal majlis ini, di awal khutbah ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk merenungi firman Allah yang sering saya ulang-ulang, agar kita tadabburi ayat ini, agar kita bercermin kepada Al-Quran, siapa diri kita sesungguhnya. Jangan pula bak kata pepatah, buruk muka cermin dipecahkan. Kalau dapat buruk muka kita, kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki akhlak kita, kita perbaiki moral kita perbaiki tingkah laku kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun.
Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati, tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Secara zahirnya ayat Allah terbagi menjadi dua, yaitu ayat Qur'aniyah yang kita baca sehari-hari, dan ayat-ayat kauniyah, kata orang kita, alam terkembang menjadi guru. Alam yang terbentang ini hendaklah menjadi pelajaran, menjadi guru bagi kita untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 179, orang yang memenuhi neraka jahanam diantaranya yang pertama orang yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Orang yang punya hati tidak punya rasa takut kepada Allah. Orang yang punya hati tidak ada rasa cinta kepada Allah. Ada orang yang punya hati, mohon maaf masyarakat muslimin, kita tidak usah cerita orang kafir dulu. Kita bercerita tentang kita. Tentang orang yang mengaku KTP-nya Islam dan mengaku bertuhankan kepada Allah, yang dia berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Benarkah ikrar kita itu tertancap dalam kolbu kita? Kita yakini dalam hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita berulang-ulang kali, dan kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Masyaallah muslimin rahmati Allah, betapa banyak orang Islam hari ini sholat seminggu sekali. Betapa banyak orang Islam hari ini lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Dan Allah tunjukkan di hari menjelang konon katanya kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-79. Dan ingat, usia 79 itu bukan muda lagi. Semestinya semakin tua bangsa ini semakin tunduk patuh kepada Allah. Tapi apa yang ternyata terjadi? Banyak kaum bangsa ini, khususnya orang-orang yang berKTP Islam, semakin tua semakin kurang ajar dan bejat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh bukti yang Allah tunjukkan kepada kita? Menjelang pelaksanaan pengibaran bendera di IKN, peserta paskibraka yang awalnya para wanita menutup aurat dari 18 provinsi utusan provinsi terbaik, utusan dari provinsi terbaik diutus ke IKN demi untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Namun oleh penguasa, oleh pejabat, oleh penasehat kepresidenan IP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang ketuanya bergelarkan doktor, profesor, yang mantan rektor, membuat keputusan, membuat ketetapan, membuat peraturan bahwasanya pengibar bendera wanita dilarang mengenakan jilbabnya, mengenakan kerudungnya dilarang waktu pengukuhan, hingga tersingkaplah aurat para pengibar bendera wanita yang mewakili 18 provinsi yang KTP-nya beragama Islam. Mari kita lihat sejarah di masa Rasulullah. Seorang wanita muslimah yang sedang berbelanja di kaum Bani Quraisy, Bani Yahudi di Madinah. Namun wanita ini dilecehkan oleh seorang Yahudi. Diikat ujung kerudungnya ketika dia duduk. Kemudian ketika dia berjalan, terlepas kerudungnya, tersingkap auratnya. Hanya sebatas nampak rambutnya. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah mempersiapkan tentaranya untuk menyerang kaum Bani Qainuqa. Menyerang satu kampung, yang kampung itu mayoritas penghuninya adalah kaum Yahudi dari Bani Qainuqa. Rasulullah kirimkan tentara yang dipimpin Rasulullah langsung mengepung negeri itu. Untuk apa? Untuk menyerahkan siapa yang berani melecehkan kerudung wanita muslimah. Ternyata Bani Qainuqa, satu kampung itu, membela kaumnya yang menghinakan Islam. Hingga akhirnya kampung itu dikepung beberapa hari.
Hingga akhirnya warga Bani Qainuqa itu menyerah dan meminta maaf. Lantas apa kata Rasulullah? Allah bukan karena dianggap Rasulullah manusia yang kejam, niscaya Rasulullah bantai semua penghuni Bani Qainuqa itu. Namun akhirnya Rasulullah membuat peraturan, membuat keputusan, Bani Qainuqa silahkan angkat kaki dari Madinah. Angkat kaki dari negeri Madinah. Diusir. Hanya karena melecehkan seorang wanita yang tersingkap jilbab kerudungnya. Itu di masa Rasulullah. Betapa mulianya, betapa agungnya Islam di awal kepemimpinan Rasulullah. Dan kemudian terdengar berita lagi di masa Khalifah Mu'tasim Billah. Seorang wanita pula dilecehkan kerudungnya oleh orang-orang Nasrani. Hingga akhirnya sampailah berita itu kepada Khalifah Mu'tasim Billah yang berlainan negara. Lantas Khalifah Mu'tasim Billah mengirimkan tentaranya. Tentara yang pertama sudah sampai di negeri tujuan, sementara tentara yang terakhir masih berada di negeri. Maknanya apa? Seumpamanya kejadian itu terjadi di Australia misalkan, atau di India misalkan. Dari negeri ini Khalifah mengirimkan tentara yang pertama sudah sampai ke India, tentara yang terakhir masih bersiap-siap berangkat dari negeri ini. Begitu Mu'tasim Billah menjaga kehormatan kemuliaan Islam ketika seorang wanita dilecehkan. Namun hari ini, di zaman ini, di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, presidennya beragama Islam, wakil presidennya beragama Islam, menteri-menteri, pejabat-pejabat, jenderal-jenderal banyak berKTP Islam. Tetapi ketika pelantikan pengukuhan pasukan paskibraka, para wanita dipaksa melepaskan jilbabnya. Dia membisu para pejabat terlaknat demi hanya untuk upacara bendera. Lebih mulia bendera dibandingkan kerudungnya umat Islam di negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia. Dan mirisnya, yang merusak Islam itu orang Islam sendiri. Maka benarlah kata Rasulullah, di suatu zaman nanti akan terjadi di tengah kehidupan manusia, di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Di negeri ini banyak yang berKTP Islam, tapi KTP-nya saja yang Islam. Perangainya lebih parah daripada orang kafir lagi. Kalau orang kafir melarang wanita muslimah memakai jilbab, bisa kita maklumi karena dia orang kafir. Ini KTP-nya Islam, mantan rektor, bergelar profesor, doktor. Manusia terlaknat. Pertanyaannya, berapa banyak ulama yang peduli? Berapa banyak tokoh-tokoh pemimpin negara daerah yang peduli membela kehormatan beberapa wanita, 18 wanita. Lagak kita cinta pada Rasulullah. Lagak kita cinta kepada Islam. Redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi. Tetapi ketika agama kita dilecehkan, berapa banyak di antara kita yang peduli? Bahkan ada orang Islam mengatakan, alah cuma sekedar jilbab saja sih, kenapa sih repot amat? Begitu kondisi umat Islam hari ini. Bahkan ada orang Islam yang mengatakan, ah cuma sekedar jilbab saja kok. Bayangkan, itulah kondisi umat Islam hari ini, ma'asyiral muslimin. Kemudian dalam ayat berikutnya tadi, Al-A'raf 179 Allah menegaskan, orang yang memenuhi neraka jahanam, yang pertama tadi, punya hati tetapi tidak ada takut kepada Allah. Begitu pula hari ini, tidak heran kalau orang Islam tidak peduli dengan agamanya. Karena apa? Dengan sholat saja. Betapa banyak laki-laki Islam hari ini hanya hari Jumat datang ke masjidnya. Tidak hari Jumat tidak ke masjid. Rumah bertetangga dengan masjid. Rumah bertetangga dengan masjid. Berkumandang bersautan azan di mana-mana. Silahkan pilih mau sholat di mana. Pun tak berangkat gerak hatinya untuk melangkahkan ke masjid. Tapi kalau untuk cari pitih,
Untuk cari makan, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, surau terlewati, mental binatang. Untuk cari makan mau bersusah-susah. Untuk mempersiapkan hari akhirat, berimankah kita bahwasanya nanti ada hari akhirat, ada hari pertanggungjawaban? Mereka yang punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bencana silih berganti di negeri kita ini. Dari Gunung Merapi, banjir, longsor, pembunuhan di mana-mana, perampokan di mana-mana, koruptor di mana-mana. Pejabat-pejabat terlaknat yang koruptor. Pezina jadi anggota dewan, penjudi jadi anggota dewan. Pemabuk jadi anggota dewan, jadi pejabat negara. Mau kemana negeri mayoritas Islam terbesar di dunia ini, ma'asyiral muslimin? Ayat berikutnya Allah menegaskan, mereka yang memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang yang begini, Al-A'raf 179, punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tidak ambil pelajaran. Punya telinga, tidak mau mendengar. Sudahlah datang seminggu sekali, tidak pula konsentrasi, masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Tidak ada yang masuk ke dalam hatinya. Orang seperti ini kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Islam bertetangga dengan masjid, berat langkah kakinya ke masjid, ini kata Allah saya sebutkan, itu binatang, bahkan lebih hina daripada binatang lagi. Walau di mata dunia dia dipandang hebat, dipandang kaya, dipandang hebat, sukses, tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya. Tetapi ketika Allah memanggilnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairu minan naum. Mereka tidak datangi panggilan Allah ini dengan bermalas-malasan. Orang seperti begini kata Allah, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dan hina daripada binatang lagi. Maka daripada itu masyarakat muslimin, malam nanti kita akan mengadakan mabit, malam bina iman dan takwa untuk tingkat remaja dan umum. Silakan bapak-bapak juga ikut bergabung nantinya. Kita akan tadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita akan tidur di masjid, iktikaf di masjid, dan jam 3 malam kita akan sholat tahajud berjamaah. Kemudian muhasabah. Kemudian kita mengajak remaja-remaja kita untuk sholat subuh berjamaah. Maka bagi para bapak sekalian yang mendengarkan ceramah ini, tolong hantarkan anak-anak kita. Hantarkan anak-anak kita dari usia sekolah, dari tingkat SD sampai remaja, untuk hati mereka tergantung dengan masjid. Karena Allah menegaskan dalam surat Maryam ayat yang 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattabu hawah fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datanglah generasi yang buruk, yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka niscaya generasi itu akan menjadi generasi yang tersesat, masyaallah muslimin. Generasi ini jangan kita bayangkan yang muda saja. Jangan kita bayangkan yang muda saja. Yang muda saja malas ke masjid, apalagi yang tua. Yang tua semestinya semakin dekat kepada Allah. Hari ini masih banyak yang orang tua pun tak ke masjid. Kenapa anak-anak kita jam sekolah bisa bangun? Kenapa anak kita jam sekolah bisa berangkat ke sekolah dengan pakaian rapi, kita hantarkan dengan motor, dengan mobil kita. Kita berikan uang sakunya. Tetapi kenapa waktu subuh anak kita tidak bisa kita bangunkan? Kenapa waktu subuh anak kita tidak bisa kita bawa ke masjid? Kenapa? Karena orang tuanya, ayahnya, termasuk generasi orang tua yang sesat, yang tidak peduli dengan sholat. Kalau seorang muslim tak peduli dengan sholat, niscaya urusan yang lebih besar mereka tidak akan peduli lagi. Maka mari kita buktikan, kita selamatkan generasi muda kita dengan acara nanti malam, acara mabit. Silahkan hantarkan, sampaikan kepada anak-anak kita, pemuda-pemuda kita. Syukur alhamdulillah kalau orang tuanya, ayahnya ikut serta. Bak kata orang Minang, anak di pangku kemenakan dibimbing. Semoga kiranya khutbah Jumat yang tegas ini, saya katakan bukan keras khutbah Jumat ini, itu bersumber dari firman Allah.
Allah sebutkan orang yang tidak memahami ayat-ayat Allah, yang keras hatinya, yang membuta matanya, yang tuli telinganya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun azim. Kata Allah, mereka binatang yang paling buruk di muka bumi ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin rahmati Allah. Ambillah hikmah pelajaran dari kata pepatah, alam terkembang menjadi guru. Lihat kondisi alam, lihat dunia Islam hari ini. Di Palestina saudara, hari-hari berpuluh-puluh tahun saudara kita di Palestina, namun raja-raja Arab, tentara-tentara Arab, pemimpin-pemimpin Islam, dia membisu, tak berani membela kehormatan saudaranya terhina. Bukan sekedar jilbab para wanita yang dihinakan, tetapi kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Seakan-akan mereka tidak dianggap manusia oleh bangsa Yahudi terlaknat, bangsa kera dan babi. Dan lihat di negeri kita, mayoritas penuh beragama Islam, tetapi benci kepada Islam, takut membela Islam. Demi pangkat dan jabatan, mereka gadaikan agama mereka, mereka gadaikan iman dan takwa mereka demi pangkat dan jabatan. Kalau hanya berpacu untuk mencari pangkat dan jabatan serta kekuasaan, Fir'aun lebih hebat dari orang sekarang. Kalau sekedar mencari pejabat, Haman, perdana menterinya Fir'aun, lebih hebat daripada para pejabat. Kalau sekedar hanya memburu harta kekayaan, Korun lebih kaya dibandingkan orang-orang yang paling kaya di dunia ini. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, seorang tokoh Yahudi pernah sesumbar mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Orang kafir mengukur kekuatan umat Islam dari kondisi jamaah sholat subuh. Kenapa dia mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat? Kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat Jumat akan datang nih hari ini nih. Para penjudi bisa duduk datang. Para pemakai narkoba datang. Para koruptor datang. Rentenir datang. Pezina datang. Pecandu judi datang. Itu di waktu hari Jumat yang KTP-nya Islam. Tapi kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang-orang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang selalu hadir di waktu subuh, itulah orang-orang yang beriman. Makanya orang Yahudi tahu, mereka tidak takut kepada Islam kalau masjidnya di waktu subuh tidak seramai seperti sholat Jumat. Karena apa? Karena mereka tahu orang-orang Islam hari ini banyak orang-orang munafik yang KTP-nya Islam tapi hatinya hati Yahudi. Kalau sumpahnya hidup mati demi Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bangun subuh aja susah. Berangkat melangkah ke masjid saja susah. Rumah dekat dengan masjid susah berangkat ke masjid. Bayangkan, manusiakah itu? Manusiakah itu? Yang Allah berikan hati, Allah berikan mata, Allah berikan pendengaran. Tak tergerak hatinya ketika berkumandang azan menggema di penjuru dunia ini. Di masa Rasulullah, seorang buta bertanya kepada Rasulullah, Abdullah bin Umi Maktum, sudah tua, buta, tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa, 6 kesulitannya. Bertanya menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku karena kesulitan yang kuhadapi? Aku orang tua yang buta, tinggal sebatang kara, rumah jauh, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. Bolehkah aku sholat di rumahku? Apa kata Rasulullah? Apakah kau mendengar seruan azan?
Dengar ya Rasulullah, maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta yang tinggal sebatang kara, jauh rumah dari masjid, tak punya teman, tak punya kendaraan, oleh Rasulullah tidak diberikan keringanan sholat di rumahnya. Hari ini yang tak datang ke masjid waktu subuh, apanya yang buta? Apanya yang tuli? Apanya yang lumpuh? Kalau sudah hati yang buta, maka siapapun yang berceramah, siapapun yang berkhutbah, bukan semakin menambah imannya, tetapi semakin menambah kebenciannya. Itulah dua karakter orang yang mendengarkan ceramah nasihat, kata Imam Syafi'i. Orang yang berilmu, orang yang berakal akan merenungkan kajian-kajian ceramah yang didengarnya. Tetapi orang yang jahil, orang yang bodoh, orang munafik akan merasa benci dan tersinggung dengan ceramah yang didengarnya. Maka tinggal pilih di bagian mana kita ini. Orang yang terkunci mati hatinya, ataukah masih ada seberkas hidayah yang masuk dalam kalbu kita untuk mengadakan perubahan di hari ini dan masa yang akan datang sampai akhir menjemput kita. Semoga kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga kiranya Allah mudahkan kita untuk tunduk patuh di masa yang akan datang sampai akhir hayat kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wassallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.